lihat ke belakang. Jadi kalau di sebelumnya dengan Bandu ya, Mas Bandu, kita mencoba untuk mencari apa ya, semacam prediksi ya, reaksi yang sifatnya prospektif ya terhadap apa yang sudah kita bahas ya, apa yang sudah dibahas Afternoon Tea selama 2 tahun terakhir. Dimulai dari kegelisahan, beberapa Afternoon Tea sebelumnya itu dimulai dari kegelisahan tentang lanskap berkesenian yang berubah secara dramatis. Ada resistensi, tapi juga ada semacam dukungan ya, ada semacam sikap menerima ya, ada yang menentang, ada yang menerima. Yang menentang itu biasanya yang mengatakan bahwa ya seni itu sangat manusiawi. Jadi unik dan manusia tidak akan pernah terkalahkan. Tapi ada juga yang menerima dan mengatakan ya mungkin ini sudah masanya kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dari arah beberapa afternoon tea yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh Senasal Sularyo, itu arahnya adalah kita tidak mencoba untuk mengabaikan itu dan mengatakan misalnya dengan naif gitu ya bahwa manusia itu ya nggak akan terkalahkan gitu. Jadi kita juga tidak mencoba untuk masuk ke dalam sikap seperti itu. Kita mencoba untuk masuk dalam sikap yang menurut saya lebih apa ya, lebih realistis ya, realistis untuk menerima dan berarti sekarang kita harus mulai melakukan sesuatu. Nah, tahun ini ya dimulai dari webinar beberapa waktu lalu dengan seniman Bandu Darmawan, Mas Bandu. Ini adalah afternoon tea yang kedua. Ya, di afternoon tea yang pertama tadi sudah saya sebutkan pandangannya adalah prospektif. Kita mencoba melihat reaksi prospektif. Sekarang kita mencoba melihat reaksi retrospektif ke belakang. Nah, tentu saja ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sedikit menantang karena yang kita bahas ini itu mungkin agak sedikit tidak real ya. Oke, tapi saya bacakan dulu. Troma Rama adalah kelompok seniman dibentuk tahun 2006 oleh Feby Baby Rose, Herbert Hans, dan Rudy Hatumena. Tertarik pada gagasan hiperrealitas di era digital, proyek mereka sering mengeksplorasi hubungan timbal balik antara ruang virtual dengan ruang fisik. Karya mereka sering menggabungkan video, instalasi, program komputer, dan partisipasi publik dalam jaringan untuk menunjukkan bagaimana peran media digital dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap realitas di lingkungan sekitarnya. Mereka tinggal di domisilinya di Bandung dan di Jakarta. Ya, kami memilih Troma Rama. Afternoon Tea memilih Troma Rama karena memang karya-karya mereka itu sejalan dengan apa yang menjadi ide dasar dari acara hari ini. Ide dasarnya adalah begini, seperti yang sudah saya tampilkan, sudah saya berikan di catatan moderator ya. Singkatnya, reaksi yang realistis gitu ya, yang tidak overconfident, tidak berlebihan, tapi juga tidak panik dan takut dan kemudian menyerah gitu ya terhadap perubahan yang dramatis dari kecerdasan buatan, terutama karena pengaruhnya cukup langsung. Di Afternoon Tea tahun lalu kami sudah membahas dengan sangat detail gitu bagaimana AI yang dirancang oleh 3 orang programmer melukis lukisan yang orisinil
dan terjual di balai lelang, gitu ya. Terjualnya dengan harga yang fantastis. Nah, yang dapat uang siapa? Nggak tahu kalau apakah AI-nya mau membelanjakan sesuatu. Ya. Oke. Nah, jadi itu real. Ya. Nah, reaksi yang realistisnya, reaksi pertama adalah bahwa ini sedikit saya harus sambungkan dengan Avanti yang sebelumnya. Bahwa kita ya akan terus digeser tapi bukan diganti. Tapi menariknya dari Avanti sebelumnya, kita bukan digeser ke bawah atau digeser keluar ya. Kita digeser ke atas dan digeser ke dalam. Gitu. Itu pandangan prospektif, pandangan ke depan. Mengapa prospektif ya? Karena manusia adalah penanggung jawab dari perkembangan alam semesta ini. Jadi untuk mengemban tanggung jawab yang besar sebagai spesies yang akan membuat alam semesta ini jadi lebih dari sekedar planet, lebih dari sekedar satelit, lebih dari sekedar sistem-sistem bintang, itu tugas manusia. Gitu. Jadi manusia akan terus digeser, dan ia digeser karena lebih unik, bukan lebih hebat, tapi lebih unik. Ya, keunikannya itu menjadi keunggulannya. Nah, sekarang kita mencoba melihat seandainya, bagaimana seandainya kita tidak berbicara dari sisi manusia sebagai spesies yang mengemban tanggung jawab dalam tataran semesta ini. Bagi bagian justru. Jadi kita sudah selalu menjadi bagian penting dari semesta ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang jelas sangat reflektif ya. Pertanyaan yang sangat sifatnya renungan. Bagaimana kita tahu bahwa kita menjadi bagian yang penting? Nah, ini yang kami coba angkat. Yang akan kita coba bahas hari ini itu adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah selalu penting, ya. Kita tidak di sentral, artinya kita bukan titik pusat yang akan menjadi penanggung jawab. Tanpa kehadiran manusia, alam semesta ini meaningless, gitu, bukan? Bukan, itu yang pandangan prospektif. Sekarang yang retrospektif ini, kita akan mencoba mencari jawaban. Bagaimana seandainya kita memang sudah selalu penting dan sudah selalu berarti? Ya. Nah, tidak mudah jelas. Untuk mengemban tugas itu tidak mudah. Ya. Tapi saya mencoba mengangkat di sini sebuah gagasan ya yang singkatnya seperti ini. Ya, mungkin memang ya perkara estetik itu bukan murni perkara sensual, sensorik, bukan perkara estete, bahasa Yunaninya, bukan perkara sensis ya. Tapi memang mungkin dari itu adalah perkara kualitas kita. Jadi apa yang telah digali oleh Roma Rama itu menurut hemat saya itu sangat mindful ya, sangat mindful. Bukan perkara sensorik memang. Diterima oleh sensor-sensor dalam tubuh manusia itu belum lengkap. Karya-karya mereka membutuhkan semacam keunikan intelektualitas manusia. Nah, keunikan intelektualitas inilah yang akhirnya menjadi semacam titik penyadaran bahwa kita selalu penting dan sudah selalu berarti
Ya. Nah, menariknya, di sini kita bisa melihat langsung bagaimana intelektualitas manusia, jadi intelektualitas artistiknya itu dipertemukan langsung, ya, dengan sang penantangnya, kecerdasan yang tumbuh sekarang dan menjadi bagian penting dari keseharian kita. AI itu tidak bisa diabaikan, ya. Artinya itu sudah menjadi bagian yang mengatur hidup kita, karena sistem ekonomi mutlak sekarang, mutlak membutuhkan AI, sistem komunikasi mutlak membutuhkan AI, dan sekarang sudah masuk ke politik. Politik sekarang mengeksploitasi AI. Jadi pelan tapi pasti ini akan masuk dan merasuk ke dalam dunia hidup kita sampai ke hal yang paling detail dan kecil sekalipun. Nah, alih-alih menghindar, ini malah berhadapan langsung, gitu ya, berhadapan langsung. Nah, Roma Rama sekarang akan menceritakan pengalaman mereka ya, dalam berhadapan langsung dengan entitas intelektual yang pelan tapi pasti naik ke permukaan dan menjadi bagian integral dari kemanusiaan kita. Begitu. Nah, apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Apakah naiknya entitas intelektual ini pertanda baik atau pertanda buruk? Apakah memang justru ini adalah mitra yang kita butuhkan sebenarnya untuk tahu bahwa kemanusiaan kita yang tidak secepat mesin, tidak sepowerful, tidak sekuat mesin, tidak sehebat daya komputasi mesin, itu masih selalu penting dan masih selalu akan berarti. Nah, ini yang akan menjadi titik perbincangan kita pada sore ini. Oke, karena saya sudah mengambil porsi yang cukup banyak ya, mari sekarang kita masuk ke presentasi dari Roma Rama. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi tentang apa yang sebenarnya sudah selalu dilakukan seni. Terima kasih. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Selatan Sunario dan Fakultas Filsafat Unpar yang sudah ngajak kita untuk ikut sharing di sesi afternoon tea hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung sore hari ini. Mungkin Mbak Christine boleh slide-nya? Oke, ya. Thank you. Ya, jadi hari ini kita sebenarnya mau lebih banyak sharing tentang kekaryaan kita yang banyak berhubungan dengan screen culture. Jadi dari awalnya kita mengkonsumsi informasi di televisi sampai hari ini kita mengkonsumsi informasi pada gawai kita, gitu. Layar gawai kita. Ya, boleh next slide. Ya, mungkin perkenalan pertama kita sama media televisi dimulai sekitar tahun 90-an. Jadi seingat kita pada saat itu yang ada hanya ada TVRI dan satu TV swasta, RCTI gitu. Jadi TVRI sebagai TV nasional dan
pada saat itu hanya ada RCTI aja gitu. Nah, mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, pada saat itu sepertinya tayangan-tayangan yang cukup menarik perhatian kita, kebanyakan emang ya kartun, entah itu anime dari Jepang atau ada juga produk-produk dari Amerika. Kurang lebih itu yang lebih banyak menarik perhatian kita gitu. Selain juga film-film di layar emas RCTI, mungkin juga itu sifatnya box office. Jadi kita ngelihatnya mungkin ketika TV masih baru di sini, mungkin juga lebih TV swasta kali ya. Akhirnya konten yang mereka tawarkan tuh lebih banyak konten yang akhirnya entah dibeli atau disewa. Jadi untuk memproduksi konten aja juga sepertinya pada saat itu juga masih sulit gitu. Walaupun mereka hitungannya udah TV yang berskala nasional gitu. Masuk ke yang berikutnya, slide berikut. Nah, ini si MTV sepertinya juga ada salah satu bagian penting dari sejarah personal yang akhirnya jadi dorongan kita untuk awalnya bereksperimentasi di medium video gitu. Ketika dulu TV itu hanya dikuasai, TV itu produksi audiovisual itu selalu di tangan pemerintah atau di tangan-tangan media besar. Nah, lalu tiba-tiba muncul MTV yang benar-benar fokus hanya di musik. Nah, dan eksperimentasi visual yang dilakukan MTV rasanya cukup membongkar gagasan kita tentang si audiovisual itu sendiri gitu, kayak oh ternyata bisa main-main ini gitu. Nah, ketika MTV masuk Asia Tenggara, terus masuk Indonesia lagi gitu, kayak anak-anak muda tuh punya kesempatan untuk membuat karya audiovisual, bisa punya platform untuk menunjukkan karya-karyanya, terutama di 2000-an awal akhirnya juga banyak production house yang sifatnya benar-benar di luar industri musik yang besar gitu. Mereka punya karya dan bisa punya platform, itu juga menjadi trigger buat kita sih untuk oh ini kita bisa ternyata membuat sebuah karya audiovisual dan mempunyai platform itu memungkinkan juga gitu untuk kita ketika itu di tahun 2006 akhirnya lebih banyak berkarya dengan bahasa video musik, mungkin arahannya juga itu trigger dan akhirnya juga mempengaruhi kekaryaan kami juga gitu. Nah, boleh lanjut ke yang berikutnya. Di era-era 2000-an juga, ini mungkin buat yang nggak terlalu familiar, ini MIRC semacam portal untuk orang berkomunikasi gitu, bisa chatting. Ini saya sendiri mungkin saya nggak terlalu ngalamin sih si MIRC ini gitu, karena pada saat itu ketika 2000-an awal, mungkin 90-an 2000-an awal, internet juga kayak barang untuk saya juga tergolong barang yang langka juga gitu, nggak semua orang punya akses internet di rumahnya gitu. Cuman dari teknologi seperti ini juga menghasilkan bentuk-bentuk interaksi antar manusia yang baru gitu pada zamannya gitu. Kayak ya setelahnya ada Yahoo Messenger, setelahnya habis itu ada Friendster yang sekarang udah nggak ada lagi, yang sekarang masih bertahan bentuk-bentuk seperti Facebook. Nah itu benar-benar untuk kita ngelihatnya itu sebuah platform yang memungkinkan orang untuk berinteraksi, sebuah platform yang memungkinkan orang untuk terhubung dan orang bisa menciptakan identitas yang dia inginkan gitu. Jadi kayak ketika awalnya orang-orang memposting atau bikin profil apa adanya gitu. Misalnya nama saya Rudy, saya bikin account sesuai dengan identitas saya gitu.
Nah, ada kemungkinan baru orang bikin identitas yang mungkin sama sekali fiktif atau ya untuk tujuan apapun itu gitu. Nah, mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, di tahun 2010 akhirnya kita bikin sebuah karya yang kurang lebih apa ya, seperti komentar kita tentang si fenomena itu gitu. Dulu apa ya, ketika awal-awal Facebook gitu, ketika awal-awal orang bisa bisa mengakses internet nggak hanya dari layar komputer, teman mulai bisa dari layar handphone gitu, kayak bercandaannya ya internet mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat gitu, kayak ya keterhubungan itu justru apa ya, menyebabkan si interaksi manusia jadi beda gitu, kayak ada ruang virtual yang terbangun, tapi di saat yang bersamaan interaksi kita di ruang fisik menjadi kikuk gitu, kayak orang tiba-tiba punya punya keterhubungan yang tinggi gitu, kayak punya intimitas gimana ya, intimasi yang tinggi, cuman ketika bertemu langsung jadi rasanya jadi aneh gitu, kayak yang kelihatannya kenal banget tapi ketika ketemu fisik malah jadi bingung gitu. Ya, bisa yang berikutnya. Ya, di karya ini sebenarnya kita memakai teknik batik. Jadi kita mencoba untuk apa ya, ketika yang virtual itu dibangun dari 1 dan 0, di sini kita mencoba untuk mentranslasi itu ke dalam bentuk visual sih. Jadi ini masih memang awal kita melihat gimana sih hubungan manusia dan internet, dan gimana sih cara kita melihat itu kekaryaan kita, menerjemahkan itu ke kekaryaan kita gitu. Iya, yang berikutnya. Nah, itu 2010, ini loncat ke 2015. Ketika itu smartphone udah adalah hal yang sangat umum gitu. Hampir semua orang punya smartphone, akses internet juga semakin mudah diakses oleh banyak orang gitu. Nah, dan rasa-rasanya TV ketika itu sudah mulai ditinggalkan gitu. Kayak kita ada di masa yang sangat kita merayakan euforia kita terhadap kemudahan ini gitu. Dulu kayak kuasa informasi yang biasanya dipegang oleh institusi besar gitu seperti negara atau korporat besar, sekarang mulai berpindah gitu ke kita gitu, masyarakat umum gitu. Kayak semua orang bisa memproduksi konten, semua orang bisa mendistribusikan konten, semua orang bisa mengkonsumsinya juga gitu. Jadi ketiga proses itu bisa dilakukan semua orang gitu. Kita semua adalah media itu sendiri gitu. Dan lambat laun representasi menjadi semakin dominan gitu dibandingkan presentasi itu sendiri. Kita hidup dari satu simulasi ke simulasi yang lainnya lagi. Nah, yang boleh lanjut ke yang berikut. Ini si karyanya First Wave ketika dipamerkan 3 monitor di atas kursi. Ya. Next. Nah, ini ada satu gambar yang mungkin bisa jadi ilustrasi. Jadi dulu salah satu dari kami sempat ngobrol dengan orang tua gitu, kayak tiba-tiba salah satu orang tua dari kami nunjukin, ini ada video yang saya dapat dari WhatsApp group, isinya ada sebuah perang nih. Sepertinya sedang terjadi perang di sebuah negara, di suatu tempat, dan di satu waktu gitu. Nah, di sini kita ngelihatnya, sementara yang kita lihat sebenarnya adalah
sebuah cuplikan dari sebuah video game gitu yang terbentuk dari software 3D gitu. Nah, di sini kita melihat ternyata ada apa ya? Ada perbedaan kosakata visual yang berbeda nih antar generasi gitu. Kayak untuk kita sangat mudah nih untuk mengenali bahwa ya ini bukan rekaman asli gitu. Ini adalah sebuah konstruksi visual yang kita pahami sebagai video game gitu. Nah, si apa ya, logikanya antar generasi itu jadinya kita ngeliat sangat berbeda gitu memahami si realitas yang ada di layar gitu. Kayak mungkin ini juga terbentuk dari tradisi di mana si informasi itu selalu dihadirkan oleh institusi besar gitu, seperti pemerintah atau media besar yang sepertinya apapun yang mereka produksi itu sudah terverifikasi, sudah tervalidasi. Jadi emang apapun yang dilihat di layar itu langsung dipahami sebagai suatu kebenaran gitu. Nah, sementara sekarang ketika posisinya sudah bergeser, logika itu tetap dipakai gitu. Jadi sangat sangat seru, tapi di satu sisi sangat menakutkan juga gitu. Ya, boleh yang berikutnya. Ini ada salah satu karya kita di tahun 2015 juga kurang lebih berbicara tentang itu gitu, kayak gimana sebuah image dalam layar itu sebenarnya sangat rapuh gitu. Dia sangat rentan untuk dimanipulasi. Jadi kayak ketika orang berpikir apapun yang ada di atas layar itu adalah kebenaran, sebenarnya ya itu bisa sangat dipertanyakan gitu. Kayak ketika semua ini adalah konstruksi, ya disitulah sifat apa ya, kerentanan itu bisa terjadi gitu. Iya. Nah, ini juga ketika semua orang bisa memproduksi, bisa mengkonsumsi dan bisa mendistribusikan konten atau informasi atau apapun itu, kita jadi kelimpungan juga gitu. Ketika semua orang memproduksi realitasnya sendiri, kita jadi ada di state di mana, di kondisi di mana kita surplus realitas. Jadi emang ya mengerikan juga sih kalau kita nggak bisa memilah-milah gitu. Nah, di sini salah satu karya kita yang mencoba untuk mengutak-atik gagasan-gagasan sebab akibat gitu. Jadi di sini kita mempermainkan gravitasi, jadi kayak logika apa ya, kita nyebutnya sih logika linear gitu. Jadi apapun yang ada di atas, dia pasti nanti akan jatuh ke bawah gitu. Nah, ini ada dua layar, satu di atas ada objek yang menggelinding dan di bawah ada kaki meja dan ada objek yang jatuh gitu. Jadi kalau disimak videonya, bisa dilihat di YouTube kita juga, sebenarnya ini dua hal yang terpisah gitu. Cuman karena kita masih terbiasa menggunakan logika kita di ruang fisik, ketika berhadapan dengan layar, kita juga kadang masih menggunakan logika yang sama gitu. Iya, boleh yang berikutnya. Nah, mungkin lo boleh. Oke, ya. Ya mungkin menyambung apa yang Budi telah bilang bahwa memang hubungan apa sih kayak karya yang selalu kita kerjakan itu sebelumnya selalu ngomongin antara logika layar atau logika apa yang telah kita lihat di dalam layar dengan logika ruang fisik di sekitarnya gitu.
Nah, sebelumnya saat berurusan dengan logika layar monitor, bahwa di karya sebelumnya itu saat ngomongin sesuatu seperti gravitasi yang memang sehari-hari bahwa bola dengan adanya gravitasi suatu objek dari meja itu akan jatuh, dan saat dimasukkan ke dalam dua monitor TV yang kita atur secara sequence gitu, akhirnya orang merasa kayak sebuah bola dari TV atas akan pasti jatuh ke bawah gitu ya. Kita bermain dengan si logika sebab akibat itu. Nah, selanjutnya belum selesai urusan logika kita, maksudnya belum selesai urusan kita untuk melihat logika dengan layar monitor. Teknologi sekarang itu juga datang ke apa ya, ke handphone kita sehari-hari, seperti maksudnya teknologi informasi gitu. Akhirnya di karya di 24 Hours Being Others ini maksudnya gimana ya, maksudnya di dalam karya ini kita tuh berusaha mengambil, kita memakai cara kerja Twitter. Jadi di dalam 3 printer ini kita menginput sebuah software, di mana software ini akan menyaring informasi dari Twitter berdasarkan hashtag yang telah kita atur. Untuk karya ini hashtag itu adalah 24 Hours Being Others, karena kita merasa memang kehidupan kita sehari-hari ya tidak hanya maksudnya the center of universe kehidupan kita sehari-hari itu sekarang tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang lain, dan orang-orang yang lain itu mereka bentuknya berubah menjadi teks, atau enggak bentuknya berubah menjadi image. Nah, akhirnya dalam karya ini kita berusaha menyaring data-data tersebut untuk dimasukkan ke dalam ruang fisik gitu. Yang menariknya mungkin kita berusaha melihat ini sebagai sebuah unconsciousness participatory gitu, karena saat orang masuk ke dalam ruang pameran yang mereka terima itu hanya 3 printer yang bekerja secara simultan, tapi apa yang mereka tidak tahu bahwa teks-teks yang dihasilkan dari printer ini sebenarnya teks-teks dalam bentuk real time yang telah disaring sebuah software untuk diproduksi di dalam ruangan fisik. Jadi kita berusaha melihat ada hubungan di antara ruangan online dan ruangan offline. Dan kalau misalnya dan kita maksudnya dari informasi-informasi ini seperti kayak Twitter, bagaimana orang melompat dari satu informasi ke informasi yang lain dan saling terdistribusi, bagaimana orang nge-retweet gitu. Nah, ini apa yang kita kenal dengan istilah yang zaman sekarang itu adalah echo chamber. Bagaimana persepsi kita dibentuk lewat satu cermin ke cermin yang lain. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah salah satu pameran kita sebelumnya juga yang membahas permasalahan self portrait gitu. Karena saat itu kami diberikan kesempatan untuk mengolah arsip di Galeri Nasional, dan kami memilih untuk mengolah arsip lukisan self portrait sebagai karya. Nah, dari ini kita mengumpulkan karya-karya dari tahun berapa ya? Mulai Raden Saleh. Ya, mulai dari Raden Saleh sampai sekarang ya. Jadi memang yang menariknya itu adalah Galnas itu setiap tahun mereka mempunyai sebuah koleksi yang fokus untuk ngomongin self portrait. Nah, akhirnya dari situ potret diri jadi salah satu tema karya yang jadi saat kita melihat data-data itu kita merasa potret diri ini sebenarnya adalah salah satu tema yang sering digarap seniman-seniman dari zaman ke zaman gitu. Bagaimana si karya Galeri Nasional ini punya karya potret dimulai dari Raden Saleh sampai berupa era 90-an, dan itu bentuknya macam-macam, dari karya lukis, karya patung, atau karya grafis. Nah, bagi kami jelas internet merubah bentuk aturan main dari era-era sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya sebelumnya itu self portrait 1 abad yang lalu tuh identik dengan kayak pejabat publik, atau misalnya anggota kerajaan, atau mungkin kaum-kaum yang mampu membayar seorang pelukis untuk memotret dirinya. Nah, untuk sekarang buat kami ya self portrait itu ya udah menjadi bentuk sehari-hari, apalagi dengan teknologi kamera depan yang sudah mumpuni. Boleh next. Nah, akhirnya ini adalah bagaimana kami memproduksi karya tersebut, bagaimana sih hasil arsip dari Galnas kami cetak dan kami
presentasikan di ruang pamer. Dan di ruangan pamer tersebut sebenarnya ada sebuah printer, bagaimana printer itu juga selalu memproduksi informasi tentang self-portrait, tapi dalam bentuk teks. Oke, next-nya. Nah, ini mungkin ini ya, bagaimana kami melihat referensi sebagai referensi cara pandang, nilai, atau memori personal kami. Salah satunya adalah hasil produksi dari institusi pendidikan. Melihat lagi bagaimana apa yang kami pelajari lewat buku di sekolah dasar. Kalau misalnya terlihat jelas bahwa di Orde Baru itu sangat menanamkan jiwa, buat kami menanamkan jiwa-jiwa nasionalismenya dengan bagaimana setiap minggu kedua selalu ada upacara bendera, atau yang sudah pasti setiap 17 Agustus diwajibkan untuk upacara, atau bagaimana kayaknya kalau misalnya buat saya pribadi, bagaimana kelas 1 sampai kelas 5 SD saya itu selalu wajib untuk menghafal not balok dari musik-musik lagu-lagu nasional gitu. Nah, dan itu menurut saya setelah kami obrolin lagi bertiga itu kayak menarik ya, karena terlihat jelas bahwa pemerintah Orde Baru itu saat itu berusaha menanamkan imajinasi tentang nasionalismenya lewat berbagai perangkat pendidikan. Nah, akhirnya dari memori itu, boleh next. Oh, ini salah satu, maksudnya ini adalah salah satu buku lagu wajib yang dulu harus kami hafalkan. Oke. Nah, akhirnya dari sejarah personal kami, akhirnya kami berusaha, kami bisa melihat dampaknya kami bisa melihat dampaknya sampai hari ini lewat obrolan masing-masing gitu. Nah, di karya ini berjudulkan Beta, masih sama seperti sebelumnya. Akhirnya bagaimana kami mencoba menarik data dari internet untuk memainkan karya ini di dalam ruang pamer. Bagaimana si data itu telah data teks ditranslasikan menjadi binary code, dan bagaimana binary code ini akhirnya menyuarakan suaranya lewat pianika dan lewat akordeon itu sendiri. Nah, buat kami menarik tuh, karena kayak data-data yang diambil kami pilih dengan hashtag hashtagnya sendiri adalah nasionalisme. Jadi kayak di saat bersamaan opini publik di media sosial diambil perangkat lunak ini dan ditranslasikan menjadi rangkaian bilangan biner yang mampu mengaktifasi bunyi di perangkat-perangkat musik ini. Oke, next selanjutnya. Nah, mungkin ini juga masih sebuah karya kami yang kami menggunakan perangkat yang sama dengan perangkat sebelumnya. Buat kami karena ini kan karyanya karya pertama dibanding karya duluan dibanding karya sebelumnya. Jadi di karya ini kami berusaha mentranslasikan si aktivitas secara online itu masuk ke dalam ruang fisik, di mana si lampu-lampu ini mereka menyala karena adanya aktivitas online yang adalah kita mengambil selalu dari teks di Twitter, dan itu berusaha ditranslasikan menjadi bilangan binary code. Buat kami menarik karena pemakaian lampu-lampu di karya ini tuh kita ngambil dari pasar loak gitu. Bagaimana kayak si lampu-lampu ini pindah dari pemiliknya dari satu pasar loak, pasar loak dari pemilik pindah ke pasar loak, lalu dari pasar loak dibeli oleh seseorang. Jadi kayak akhirnya terjadi perubahan nilai. Mungkin mengingatkan kita dengan kejadian di masa lalu kita, entah ada potensi baru untuk si barang ini atau tidak, tapi buat kami akhirnya lampu-lampu ini tuh mempunyai sebuah nilai baru gitu saat misalnya mereka terpasang di dalam instalasi ini dengan aktivitas nyala hidupnya telah disambungkan dengan aktivitas yang ada di internet. Oke. Next.
ya ini juga satu hal yang cukup menarik. Jadi ketika dari tadi kita selalu bicara gimana akhirnya manusia ikut berubah perilakunya dengan perkembangan teknologi. Nah, ketika ini di tahun berapa waktu itu ini? 2016. Ebet Baby sempat melihat di sebuah mall di Jakarta ada sebuah restoran yang terhubung dengan Jakarta Aquarium. Nah, di situ mereka punya sebuah kandang penguin yang cukup besar. Nah, di kandang penguin ini yang menarik ada sebuah proyeksi ombak. Jadi ketika penguinnya ada di dalam kandang, mungkin kalau teman-teman familiar dengan apa ya, kalau di kebun binatang biasanya hal itu dilakukan dengan cara melukis habitat sebuah binatang gitu. Nah, sepertinya dengan kemajuan teknologi terkini, dengan video, dengan proyektor, representasi alam itu bisa dihadirkan dengan teknologi terkini gitu. Nah, tapi mungkin untuk orang pada umumnya ini mungkin biasa aja. Cuman ketika kita melihat ini, wah menarik banget ya. Kayak sepertinya logika manusia dengan representasi alam ini coba dipaksakan ke binatang gitu, kayak binatang diajak untuk mempunyai logika yang sama dengan manusia gitu, kayak tidak perlu melihat alam yang langsung, tapi cukup dengan video alam itu. Ya, ya ngomongin emang selalu akhirnya kita bicara tentang alam yang lebih sering kita alami melalui representasi gitu. Hal itu coba dibawa ke makhluk-makhluk non manusia lainnya gitu. Mungkin bisa di slide berikutnya. Nah, di sini kita mencoba membalik proses itu gitu. Ketika akhirnya si penguin dipaksa untuk melihat alam dari kacamata manusia, di karya ini justru kita mencoba untuk memutarbalikkan posisi itu gitu. Jadi apa yang dilihat di proyeksi ini adalah warna-warna yang menurut ilmu pengetahuan adalah warna yang dilihat oleh penguin gitu. Jadi dipercaya bahwa penguin itu, halo, ada pesan yang masuk dari apa yang dilihat penguin itu dia matanya lebih sensitif warna-warna tertentu gitu. Jadi selain warna-warna yang ditangkap oleh mata manusia, katanya si penguin bisa melihat beberapa warna lebih sensitif. Jadi warna yang ditampilkan adalah warna-warna yang dilihat oleh penguin gitu. Dan di sini kita juga mencoba memasukkan data cuaca yang pada akhirnya dia mendistorsi image laut. Jadi di sini kita mencoba mengajak manusia melihat alam dari kacamata alam gitu. Jadi warnanya udah warna penguin, terus apa yang dipresentasikan di layar itu juga campur tangan alam gitu. Jadi ya mencoba di karya ini mencoba apa ya? Ini gimana sih hubungan antara manusia, alam, binatang. Jadi emang ya agak di perspektifnya dibalik di saat yang bersamaan yang mempertanyakan hubungan semuanya gitu. Ya, boleh slide berikutnya. Masih di tahun yang sama, ini di akhir tahun yang lalu, kita sempat observasi ke sebuah air terjun di Jawa Timur. Nah, air terjun ini dipercaya menjadi tempat semedi terakhirnya
Pati Gajah Mada sebelum dia akhirnya mencapai moksa dan pergi meninggalkan kita semua. Dan akhirnya kita membuat karya yang berjudul Madikaripura. Ini juga diambil dari nama situsnya. Ketika karya ini dipresentasikan, kebetulan ini dipresentasikan di sebuah bangunan bekas gereja. Nah, sepertinya ada sebuah kesamaan gitu antara ketika manusia berhadapan dengan alam dan merasa kerdil di dalamnya, dan ketika orang masuk ke sebuah bangunan ibadah yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan perasaan kontemplatif gitu, kayak rasanya ketika dulu orang pergi untuk bersemedi di alam gitu. Nah, sepertinya kita ngelihatnya bentuk-bentuk kontemplasi itu mungkin karena kita setiap hari berhadapan dengan layar, sepertinya ada persinggungan di antaranya juga gitu, kayak orang mungkin apakah sekarang juga mereka ruang kontemplasinya pindah ke dalam gadget, sudah bukan di alam lagi, sudah bukan di rumah ibadah lagi. Sepertinya layar semakin kaya aja gitu sih, dia bukan lagi hanya untuk persebaran informasi, bukan hanya untuk hiburan gitu. Cuman ruangnya jadi semakin besar lagi gitu. Mungkin di karya ini arahannya lebih ke arah ruang layar sebagai ruang kontemplasi gitu. Nah, ini juga proyek kita yang terbaru, ini adalah sebuah pulau di Kalimantan Timur, namanya Pulau Kakaban. Jadi pulau ini sangat menarik karena di pulau ini terdapat kumpulan 4 macam ubur-ubur yang hidup tanpa sengat. Jadi titik berangkat karya ini dari sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketika kondisi sekarang ada perubahan iklim, ubur-ubur adalah salah satu makhluk yang justru diuntungkan dari perubahan iklim itu gitu. Dia sepertinya tidak terpengaruh ketika akhirnya pemanasan global menjadi ancaman untuk mereka, sepertinya jadi benefit. Iya, jadi membawa benefit buat mereka gitu. Mereka justru berkembang biak lebih banyak gitu. Nah, kita mencoba untuk melihat ubur-ubur dan mencoba kita mencoba melihat gimana sih ini dari ubur-ubur yang diuntungkan dengan global warming ini, sepertinya menarik juga gitu untuk memahami mereka lebih jauh gitu. Kayak ini ada gambar berikutnya. Ya. Iya, jadi di sini kita mencoba untuk membangun sebuah karya. Jadi hasil survei lapangan kita di Kakaban, akhirnya dari semua foto-foto, video, dan pengalaman kita mengalami langsung ekosistem yang sangat unik itu, kita mencoba membangun sebuah dunia gitu. Jadi
dunia yang lagi-lagi di sini kita mencoba untuk membangun dunia yang dipengaruhi oleh data cuaca. Jadi mungkin tadi agak kelewat sih, sorry. Jadi boleh. Ya. Gue agak blank juga nih. Mungkin lu boleh lanjut aja bagian yang terakhir. Ya. Jadi boleh slide berikutnya. Jadi di game Solaris ini dibangun menggunakan format multiplayer game online gitu, di mana multiplayernya ini tuh diganti sama data cuaca. Jadi dari tingkat kelembapan, kecepatan angin, temperatur. Nah, di saat bersamaan siklus hidup dan mati ubur-ubur ini tuh dipengaruhin sama si data cuaca itu. Jadi kalau dari tadi yang udah diceritain, kita bisa ngelihat gimana kodrat manusia itu kan tentu berbanding terbalik dengan ubur-ubur gitu ya. Keberlangsungan hidup kita tentu tidak hanya mengandalkan cahaya, lagi percepatan teknologi dan manifestasinya dalam berbagai bentuk media yang kerap kita jumpai hari ini terus mendorong kita untuk beradaptasi gitu untuk keberlangsungan hidup kita gitu. Jadi di saat internet, sirkulasi data dan simulasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita, rasanya nggak berlebihan gitu kalau kalimat aku online maka aku ada menjadi kredo buat banyak orang saat ini, disadari ataupun tidak. Jadi sampai di titik ini, kira-kira apa definisi kita tentang manusia hari ini? Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wow. Oke, banyak sekali yang bisa digali ya. Saya sendiri ngikutinya dengan asik sekali tadi. Itu yang dibacakan bisa di-share nggak nanti? Mas? Ya, bisa. Oh, oke. Mungkin bisa di-share ya biar kita juga ikut ini. Masuk ya. Ikut bisa mengalami juga ya kira-kira. Nah, apa yang sudah dibahas oleh Tuan Rama itu saya akan coba hubungkan dengan apa yang tadi saya berikan dalam pembukaannya. Di sini kita tidak melihat bagaimana keberadaan entitas intelektual lain itu yang menjadi katakanlah ancaman ya. Nah, di sini saya melihat betapa playful-nya ya. Nah, tapi saya minta tolong mungkin kira-kira komentar. Ini tadi ada dari Mas Aldinal Indra, katanya mau menanggapi binatang sepertinya bisa terkecoh juga dengan logika layar seperti manusia. Misalkan banyak kucing yang mencoba menangkap ikan di iPad, monyet yang tertipu dengan trik sulap dari iPad. Kalau seperti ini, kira-kira gimana nih tanggapannya nih, lama-lama nih? Mungkin juga ini sih yang menarik itu waktu kita riset si kebun binatang yang ada di dalam mall itu. Setelah itu kita punya riset selanjutannya gitu. Yang menarik saat itu yang kita temukan bahwa misalnya di Belanda
itu orang utan atau gorila ya? Orang utan kayaknya. Jadi kayak kalau nggak salah salah satu kebun binatang di Belanda itu mereka punya koleksi orang utan sebagai koleksinya, dan bagaimana orang utan di situ sebenarnya mereka nggak mau mating. Jadi kayak ada pasangan orang utan di kebun binatang Belanda, tapi mereka berdua tuh tidak mau mating. Nah, cuman si kebun binatang ini akhirnya salah satu caranya menunjukkan foto-foto orang utan dari kebun binatang lain atau kebun binatang terdekat dan ditunjukkan kepada orang utan itu, dan ada video dokumentasinya di mana orang utan itu ya dia kayak geser enggak gitu. Jadi kayak posisinya tuh seperti Tinder gitu, tapi buat orang utan gitu. Nah, apa ya, buat kami ya menarik juga gitu ya, maksudnya kayak memang binatang pun terkecoh gitu ya dengan apa yang terjadi di layar. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan gitu, misalnya mana yang ini binatang asli atau enggak. Cuman bagi kami saat kami melihat si kandang penguin itu tersendiri, melihatnya memang pasti dari konteks manusia, bagaimana memang manusia memaksakan perspektifnya apa itu alam terhadap seekor penguin gitu. Bagaimana emang si penguin itu dipaksakan untuk melihat si moving image ombak yang looping selama 3 menit sebagai bagian dari hari-harinya, bahwa kayaknya buat apa ya, maksudnya kayak saat melihat itu rasanya siapapun yang mendesain itu merasa si penguin ini pasti lebih seneng nih ngeliatin video interaktif ombak yang berdebur di pantai dibandingin ngeliatin batu-batu yang ditumpuk seperti batu karang gitu. Tapi ya buat kami menariknya adalah ternyata si evolusi desain kandang binatang tuh juga berevolusi sesuai dengan teknologi yang ada saat ini gitu. Bagaimana dengan si proyeksi yang bisa diproyeksikan ke dalam kebun binatang buat seperti itu. Iya, cuman nggak tahu ya kalau nanggepin yang kucing nangkep ikan, nggak tahu dia lebih tertarik dengan gerakannya atau emang melihat image ikan sebagai makanannya, nggak tahu juga sih, masih agak curiga aja sih, apakah emang kucing itu punya persepsi ikan itu sebagai ikan apa hanya sebagai objek yang bergerak aja gitu. Cuma nggak tahu sih. Kita kembalikan ke kucingnya lagi. Sorry. Ya, itu Mas Radinal ya. Silakan tanggapan yang lain dulu. Boleh nanggap langsung nggak ngomong? Boleh, Agak males ngetik. Ya, oke. Halo, saya Riar. Ya. Pakai video deh, biar formal. Mau nanggapin apa ya? Menarik sebenarnya yang dibicarain, terus kayak dari tadi sebenarnya saya nyari relevansi dari judulnya, karena judul talk hari ini apa yang sudah seni lakukan. Jadi saya mencoba cari tahu sebenarnya apa ya yang udah seni lakukan gitu. Tapi tadi terakhir Roma Rama nyebutin bahwa sebuah statement yang bilang mungkin sekarang kita mesti mempertanyakan apa definisi manusia itu sendiri gitu. Nah, menurut saya pada akhirnya mungkin itu ya yang dimaksud dengan apa yang sudah seni lakukan, itu adalah terus mempertanyakan kemanusiaan itu sendiri gitu, terlepas dari apakah itu pembahasannya post-human, meta-human, anti-human, atau inhumanism, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi ada semacam usaha dari para seniman untuk mencoba untuk membahas itu gitu. Cuman tadi yang apa yang menurut saya menarik juga adalah ketika Roma ngomongin karya yang berjudul Domain, terus bagaimana mau di perspektif dari penguin itu mau dicoba di reverse gitu, dirubah untuk memperlihatkan bagaimana misalnya penguin melihat warna dan segala macam. Hal itu pun jadi menarik gitu karena penemuan akan
bagaimana penguin melihat warna juga adalah sebenarnya hasil dari sains dan teknologi gitu. Jadi tetap hasil dari bagaimana manusia berpikir tentang bagaimana penguin berpikir gitu. Dan hal itu ya balik lagi ke pertanyaan yang sangat filosofis ya, apa secondary qualities, primary qualities. Jadi kayak masih melihat manusia itu masih melihat standarisasi dari hal yang non manusia itu sebagai manusia yang melihat melalui kualitas pengetahuan manusia gitu, epistemologisnya manusia gitu. Jadi pembicaraan tentang posthumanisme sendiri menurut saya pribadi itu masih dalam konteks itu gitu, belum melihat konteks yang lebih liar lagi keluar dari kebiasaan manusia melihat dirinya sendiri sebagai bentuk material fisikal ataupun yang non fisikal gitu. Tapi usaha itu menurut saya jadi menarik ketika Traumarama mencoba membahas itu gitu, karena itu jadi hal yang yang mungkin sekarang ketika kita membicarakan tentang krisis-krisis yang ada di dunia, kita pasti familiar orang-orang yang dari humanities, dari social studies atau bahkan dari seni, kita familiar dengan anthropocene gitu, kayak bahwa manusia itu saat ini adalah center dari perubahan bumi sebagai bentuk fisikal bumi gitu, geotransformasi dan geofisikal. Dan hal itu yang dipertanyakan oleh seni itu yang dibawa oleh Traumarama yang menurut saya akhirnya jadi kayak menarik untuk mencoba bagaimana kita mencoba untuk justru melihat manusia tidak sebagai center lagi gitu, tidak sebagai pusat lagi gitu. Dan imajinasi itu yang mungkin sebelumnya tidak pernah hadir gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu, tapi sebelumnya tidak pernah hadir karena seni sendiri kan selalu dilihat sebagai human exceptionalism gitu, bahwa ini adalah bahasanya kayak adiluhungnya manusia bisa menciptakan poesis gitu, bisa menciptakan sesuatu gitu. Sedangkan hal yang lain tidak gitu. Jadi diskusi dan dialog yang dibawa Traumarama itu yang menurut saya akhirnya menarik untuk kita sebagai penikmat seni untuk bisa memahami hal itu gitu, dan juga imajinatif tentunya. Itu sih mungkin tanggapannya. Thank you Mas Riar. Gimana nih Traumarama? Tanggapan atas tanggapan. Thank you, Rian. Tanggapannya? Ya makasih ya Riar atas tanggapannya terhadap karya kami. Kalaupun ya mungkin ya buat kami sih soalnya kayak kembali lagi pada karya domain itu, memang karya domain itu adalah lanjutan dari si karya Penguin yang sebelumnya gitu. Memang di karya Penguin sebelumnya itu kami mempunyai sebuah video pendek yang bercerita tentang di mana narasumber dalam video itu adalah satu orangnya itu adalah seorang dokter hewan di sebuah kebun binatang di Manila, karena saat itu risetnya adalah kebun binatang di Manila dan dan Jakarta Aquarium di Jakarta. Jadi kita berbincang waktu itu dengan dokter hewan di Manila. Salah satunya lagi adalah seorang akademisi animal behavior. Akademisi animal behavior, dan salah satunya lagi adalah seseorang yang mengaku bahwa dia adalah interspecies communicator. Jadi dari 3 latar belakang ini buat kami menarik akhirnya mempertanyakan relasi alam dan manusia itu sendiri, dari bagaimana kayak si dokter hewan itu goalnya itu adalah saat binatang itu bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya, yaitu adalah kebun binatang, dan beradaptasinya itu dimaksudkan adalah goalnya itu adalah mereka bisa mating, mereka bisa hidup berpasangan dan melahirkan seekor bayi baru. Saat itu contohnya adalah harimau. Jadi ada harimau di kebun binatang Filipina. Di saat mereka bisa mating dan melahirkan bayi-bayi harimau, itu adalah sebuah proses adaptasi yang dianggap sukses gitu bagi sebuah institusi kebun binatang.
Dan untuk Profesor Animal Behavior, saat itu dia merasa hubungan antara alam dan manusia, di mana konteksnya adalah kebun binatang. Pertanyaannya adalah saat binatang dari kebun binatang itu dikembalikan lagi ke alam liarnya, apakah mereka masih bisa beradaptasi atau tidak hal itu. Dan sebagai seorang akademisi, dia merasa kalau misalnya seekor binatang yang sudah terlalu lama berada di kebun binatang, pasti dia sudah tidak bisa beradaptasi di alam liar. Sebaiknya saat itu dia merasa sebaiknya ya udah, kalau misalnya binatang itu adalah binatang yang terancam punah, lebih baik kita berusaha jaga si populasinya, tapi kita di sini adalah kita sebagai manusia gitu. Dan relasi alam dan manusia yang dibicarakan oleh si interspecies communicator. Jadi ibu ini berkata bahwa sebagai manusia itu kita sebenarnya bisa loh berbincang dengan alam, kita bisa mengerti bahasa alam kalau saja kita itu mau diam sebentar dan masuk lebih ke alam. Jadi saat itu workshop yang kita bertiga lakukan itu seperti meminta izin terhadap rumput, bahwa permisi rumput, kami akan menginjak kamu gitu. Atau enggak misalnya saat ada pohon, kita harus memeluk pohon dan berkata kepada pohonnya, permisi pohon, maaf kami akan bersender kepadamu, atau enggak kami akan meminjam kerindanganmu untuk melindungi kami gitu. Itu bahwa hal-hal seperti itu adalah bentuk komunikasi antara manusia dan alam, yang tentu saja pas kita melakukan workshop itu ya kami dengan logika manusia yang sangat manusia sekali gitu, kayak emang mungkin gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaannya. Akhirnya dari riset yang kita dilakukan saat karya video itu muncul, dan selanjutnya karya domain, ya memang kami berusaha memutarbalikan itu gitu, bagaimana kalau misalnya manusia itu diletakkan di perspektif penguin itu sendiri. Dan menariknya sebenarnya penguin di Jakarta Aquarium itu adalah bukan penguin asli dari habitatnya, tapi itu adalah penguin hasil dari penguin yang sudah dikembangbiakan di Taman Safari Bogor. Jadi buat apa yang kami berusaha wawancara saat itu, ya buat mereka ya nggak masalah, karena penguin ini udah nggak tahu tentang habitat aslinya yang dari mana sih habitat aslinya? Dari Meksiko. Oh, dari Chile ya. Jadi kayak penguin itu habitat aslinya dari Chile, tapi penguin yang di Jakarta Aquarium ini sebenarnya asli orang Bogor gitu. Jadi buat kita kayak menarik sekali ya gitu. Seperti itu. Ya, penguin asli orang Bogor ya. Oke. Ya, tanggapan yang lain. Ini ada Mas Agung, ada Mas Trianti. Mbak Rianti, maaf. Ada Mas Agung, ada Mbak Rianti ya. Silakan tanggapannya. Ya, tadi era antroposen ya, itu memang digadang-gadang katanya sedang dimulai ya. Jadi Holosen itu sudah selesai. Sebelumnya kita mengalami era Holosen. Sekarang kita masuk era antroposen. Dari antropos ya kita tahu itu berarti era manusia. Tapi menariknya adalah yang saya lihat dan seperti yang ditunjukkan oleh karya-karyanya Trauma Rama, justru di era antroposen yang sedang berjalan ini, manusia semakin rela untuk tidak menjadi antroposentrik. Gitu. Ya, jadi eranya sudah era manusia, di mana disebut antroposen karena kita sanggup mengubah iklim. Artinya sanggup memberikan perubahan yang berarti bagi satu planet. Gitu. Jadi mengapa kita masuk era antroposen? Karena kita sudah menunjukkan bahwa kita mampu mengubah planet ini. Sebelumnya era Holosen, di mana manusia tidak memegang peranan apapun. Tapi menariknya adalah tadi ini mungkin jawaban yang mulai kita temukan ya dari penggalian dari diskusi ini ya, bahwa
di era antroposen ini justru antroposentrisme itu semakin rela kita tanggalkan gitu ya. Dan kita tidak pusing lagi, tidak hirau lagi gitu dengan sentralitas peran kita. Kira-kira gimana itu? Benar nggak itu? Kira-kira yang mulai saya gali itu, yang mulai saya dapat dari diskusi ini, benar nggak itu, Romo? Mungkin kalau misalnya kayak tanggapan si antroposentris ini ya, buat kami mungkin perdebatan tentang antroposentris ini mungkin dimulai sejak 3 tahun sebelumnya gitu, karena memang saat itu ada perdebatan bagaimana kita itu harus masuk ke dalam sebuah diskursus baru tentang non antroposentris gitu. Benar kan, non antroposentris di mana manusia itu tidak lagi menjadi titik. Nah, cuman mungkin awal-awal saat itu kami ngerasa kayak kalau misalnya dengan struktur bahwa manusia adalah yang utamanya, akhirnya bagaimana kita menilai sesuatu saat itu bukan lagi menjadi saat manusia itu bukan lagi menjadi titik utamanya gitu. Dan awal-awal sendiri rasanya gagasan antroposentris ini terasa buat kami itu akhirnya terlalu barat. Tapi ternyata setelah kita melihat lebih lanjut, ternyata antroposentris apalagi hubungannya dengan ekologi itu sebenarnya paling menarik terjadi di Bali menurut kami. Karena di Bali itu sendiri ada peraturan di mana orang-orang itu nggak boleh membangun rumahnya melebihi tinggi pohon kelapa. Nah, akhirnya dari peraturan itu untuk kami sendiri menarik karena sistem di mana manusia itu koeksis gitu ya dengan si alamnya itu terjadi di Bali, dan itu menjadi sistem hidup mereka gitu. Itu sih tanggapan kami gitu. Sedangkan kalau misalnya sampai sekarang kan akhirnya kami sendiri untuk melihat antroposentris itu sebenarnya akhirnya kembali lagi untuk melihat karya-karya kami yang sebelumnya, bagaimana karya-karya kami yang sebelumnya itu selalu menggunakan teknik stop motion animation dan selalu mengangkat tentang animasi. Dan di karya-karya sebelumnya itu animasi kalau misalnya kami dulu ngomong animasi itu seperti kayak playing God gitu. Bagaimana kayak emang kita itu bermain Tuhan, tapi sebenarnya setelah kami telusuri kembali ya buat kami bukan playing God sih sebenarnya, kayak emang akhirnya jadi play role gitu. Jadi bagaimana role kami sebagai manusia atau misalnya role kami sebagai makhluk hidup misalnya yang punya logika gitu tergantikan dengan objek-objek gitu. Dan buat kami hal tersebut kan sangat nyambung ya dengan animisme gitu. Apalagi misalnya animisme di Indonesia sendiri gitu. Kemarin akhirnya maksudnya gimana ya, kalau misalnya saat dulu animisme di Indonesia itu bagaimana akhirnya manusia itu saling menghormati satu sama lain dengan si alam. Bagaimana akhirnya alam itu tuh, misalnya kita contohnya waktu itu si Rudy pernah menemukan sebuah artikel gitu, di mana kayak kehidupan animisme itu bagaimana kita menganggap sebuah batu itu adalah sama posisinya seperti manusia. Jadi kita itu setara gitu dengan objek-objek di sekitar kita gitu. Bagaimana batu itu juga kita anggap batu itu juga kita anggap seperti ya sama posisinya dengan manusia gitu. Jadi bagaimana akhirnya kita itu jadi sebelum pemikirannya itu adalah animisme di artikel itu ya I relate dengan objek sekitar kita ya therefore I am gitu. Jadi emang ngomongi bahwa nah buat kami tuh hal-hal seperti itu sebenarnya menarik gitu ya untuk ngomongin bahwa dalam antroposentris ya memang manusia itu bukan lagi sebagai sumbernya, tapi ya udah kita koeksis aja gitu dengan hal-hal yang berada di sekitar kita, bahwa nggak ada dominans gitu. Maksudnya dominasi itu ya tidak lagi dipegang manusia tapi dipegang
bersama. Cuman kan obrolan-obrolan sebelumnya tuh pasti selalu yang kayak, tapi siapa yang lebih penting gitu kan? Apakah manusia tetap menjadi penting di dalam apa ya, perputaran seperti ini gitu. Cuman buat kami antroposentris itu memang sangat cocok dipakai kacamatanya saat kita ngomongin hubungan manusia dan alam atau ekologi gitu. Seperti itu. Mas Rudi, Mas Ebert ada yang bertambahkan? Mungkin juga kemarin sempat dengar cerita tentang masyarakat adat gitu. Mungkin ini juga berhubungan dari yang Mas Batu bilang persoalan retrospektif ya. Ternyata kita mesti balik lagi ngelihat bagaimana masyarakat adat itu punya pandangan hidup gitu. Kalau misalnya dari bagaimana mereka itu mendapatkan makanan, karena buat masyarakat adat itu yang tinggal di dalam hutan, haram hukumnya mereka makan binatang peliharaan. Ketika mereka melihara binatang, itu status binatang itu tuh udah seperti saudara gitu, sejajar. Jadi pandangannya adalah ketika kamu mau makan daging, berarti kamu mesti bertarung. Nah ini emang akhirnya cara pandang yang udah lama banget, tapi kalau misalnya kita lihat memang apa ya, mereka itu sebenarnya udah non antroposentris dari lama gitu. Bagaimana mereka apa ya, menjalani hidupnya sehari-hari gitu. Bagaimana mereka bisa survive dan di saat bersamaan memposisikan diri mereka dengan ekosistemnya. Oke. Ya, dari yang hadirin ada yang silakan memberikan tanggapan, silakan mau bertanya. Bisa bertanya sekaligus. Bisa juga bertanya ke masing-masing. Mau bertanya ke saya juga bisa. Mas Agung, masih ada nggak Mas Agung? Oke, sambil nunggu ya. Iya, jadi tadi sempat dibahas soal posthumanisme ya, pasca humanisme. Nah, memang tanpa menyebutnya, saya tidak menyebut itu. Jadi dalam Thor saya juga tidak menyebut pasca humanisme atau posthumanisme ya. Tapi yang betul ini adalah diskusi atau perbincangan posthumanisme. Ya memang ini problematisnya ya. Ini masalahnya ya. Kalau waktu di diskusi yang berhubungan dengan perspektif ya, yang transhumanisme, itu ada reaksi yang berbeda dari para hadirin ya yang ikut berpartisipasi dalam diskusi. Mungkin karena itu ada di tangan kita, gitu ya, bahwa langkah selanjutnya ini ada di tangan kita. Jadi semacam ada entah ya, mungkin optimisme gitu, entah optimisme yang real atau entah optimisme yang semu ya. Tapi ada semacam optimisme karena saya tahu persis gitu. Mungkin Mas Riar nanti bisa nanggapin juga ya. Saya tahu persis bahwa ini ada di tangan saya gitu. Manusia di tangan manusia. Tapi saat memang ini reaksi yang saya lihat ya di diskusi kita sore ini. Saat kita bicara tentang bahwa manusia adalah bagian penting walaupun bukan bagian sentral. Jadi memang memegang peranan penting. Ya. Itu ada semacam pesimisme. Jadi loh kok kita nggak penting ya gitu. Seakan-akan seperti itu ya, seakan-akan.
saya ingin bertanya juga nih ke Mas. Nih sekaligus melempar gitu ya biar kita ada diskusi nih ke Mas Riar nih, gimana, benar nggak itu? Kok semacam kayaknya kalau kita bagi ini gitu, kita bagi bukan kita menjadi sentralnya, kok gelagatnya atau reaksinya tuh kayak semacam pesimisme gitu loh. Sebenarnya harus mungkin kalau menurut saya pribadi harus dilihat dulu kalau pembahasannya antara transhumanisme dan posthumanisme juga harus dilihat dulu tradisi dari transhumanisme sendiri gitu. Bahwa tradisi dari transhumanisme kan sebenarnya memang dalam sejarahnya dia selalu lahir dari elit-elit pertama, elit-elit teknologis gitu. Jadi kayak pemikiran-pemikiran yang memang kita pengen, misalnya kita pengen immortal gitu, kita pengen hidup selamanya, kita pengen punya satu satu pilihan di mana kita bisa hidup enak, tenang dengan efisiensi yang baik untuk selamanya. Tapi kan di situ juga ada problem-problem lainnya bahwa tapi ide-ide ini datang dari kelompok-kelompok elit gitu, atau dalam bahasanya transhumanisme itu beneran semacam kayak akselerasi kapital gitu, kayak mereka benar-benar ingin mengakselerasi si kapitalisme ini sendiri gitu. Jadi sedangkan posthumanisme datang dari kalangan di mana mereka datang dari tradisi kritisisme gitu, tradisi critical theory. Jadi kayak tradisi untuk melihat gejala-gejala percepatan teknologi dan segala macamnya itu tuh sebagai suatu hal yang perlu dikritisi gitu. Dan kalau tadi berbicara tentang pesimistis dan optimistis, ya pada akhirnya ketika kita ngomongin tentang si orang-orang yang dari tradisi kritis ini seperti si posthumanis, ya pasti terdengar sangat pesimistis gitu, karena bagi mereka ada yang salah dengan sistem yang sekarang hadir gitu. Dan memang pada akhirnya juga tadi mungkin Ebet udah sebut dan mungkin juga nambahin dari Baby bahwa memang ada semacam pemikiran yang retrospektif ketika membicarakan posthumanis gitu. Jadi kayak posthumanis tidak melulu akhirnya dilihat dari pemikiran bahwa manusia adalah sentral dari tradisi Barat, tapi juga dilihat dari bagaimana masyarakat adat, misalnya indigenous people, melihat posisi mereka gitu. Jadi kayak bagaimana bagi para masyarakat adat melihat bahwa manusia memang setara dengan misalnya binatang, atau setara dengan tumbuhan, atau bahkan hal yang lebih metafisik atau hal yang lebih di luar realitas ya. Misalnya kayak spirit, ya kayak gitu, kayak hal-hal yang sifatnya lebih metafisik gitu. Dan si pemikiran ini akhirnya dipakai buat nge-counter argumen bahwa problem yang hadir hari ini itu adalah hasil dari sentralistiknya manusia gitu. Bagaimana manusia berpikir, apa sih kalau bahasa filsafat mungkin Cartesian dualisme gitu, antara matter sama mind itu selalu terpisah gitu, antara material dan pikiran itu selalu terpisah gitu. Jadi ya pada akhirnya betul tadi juga yang Mas sebutkan bahwa ada semacam pesimistis, dan juga meskipun ini eranya antroposin, tapi orang-orang mulai berpikir bahwa enggak kok, kita nggak mau antroposin nih gitu. Kita mulai berpikir untuk kembali ke mungkin holosin atau segala macam gitu. Jadi ya perdebatannya memang berada di ranah itu gitu. Cuman kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu tertarik untuk melihat ini sebagai semacam dikotomis, apakah saya posthumanis ataukah saya transhumanis gitu. Jadi buat saya mungkin melihatnya adalah balik lagi ya, teknologi sendiri dari awal diciptakannya pasti ada semacam konsekuensi baik dan buruknya gitu. Tapi gimana caranya kita mengimplementasikan itu jadi hal yang memang pada akhirnya punya makna yang nggak destruktif gitu. Dalam artian kayak bagaimana sih perkembangan teknologi sendiri itu dalam konteks efisiensi, untuk memajukan efisiensi dan segala macam, tidak dideterminasi dari pemikiran yang destruktif tadi gitu. Dan juga mungkin karena saya berasal dari tradisi yang lebih material, adalah untuk juga melihat gimana si teknologi itu bisa dibangun secara ide-ide material tersebut gitu. Dari mana asalnya,
dari mana asalnya dan material apa gitu, dan relasi sosial politik apa yang ada dari material tersebut gitu. Jadi kalau buat saya hal itu justru optimis gitu, karena kita bisa mencoba membangun masa depan di mana proses pembangunan masa depan ini berlandaskan atas ide-ide yang mungkin bisa lebih nggak destruktif gitu. Itu sih mungkin ya komen saya. Thank you, Mas Riar. Saya ingin dengar hal yang sama dong tentang optimisme atau pesimisme dari tiga-tiganya ya. Dari tiga-tiganya. Kalau saya sendiri sih masih di titik ini belum tahu ya apakah ini mengarah ke sesuatu yang sifatnya positif atau justru ke yang negatif gitu. Oh, iya. Kalau mungkin kalau misalnya ngeliatin apa ya, sebenarnya tadi juga menarik yang apa Riar bilang juga gitu. Kalau misalnya kayak si Riar ngomong teknologi hari ini itu kan emang terbangun karena untuk mencari misalnya si efisiensi itu. Maksudnya si teknologi ada ini juga udah dengan apa ya, semangat bahwa di masa depannya itu pasti dia akan positif gitu, pasti bentuknya gitu. Cuman kan maksudnya di perjalanannya itu juga. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi sih, saya merasa lebih ke positif sih ya, karena ngerasa manusia itu kayak maksudnya makhluk yang mudah beradaptasi menurut saya gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya konteksnya kita ngomongin teknologi gitu ya, bersikapnya positif atau misalnya malah lebih pesimis, ya buat saya sih masih positif, karena kita itu pasti akan berevolusi dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Seperti itu sih. Mas Rudi? Nah ya, aku ikut aja deh sama yang lain. Aku komen dulu. Oke. Ya, emang yang kita bahas hari itu berat ya sebenarnya. Cukup berat ini yang kita bahas ini. Dan luas ya, karena ya memang sih. Jadi menurut saya itu tadi gagasan Mas Riar itu bagus ya. Jadi untuk apa kita terjebak pada dikotomi bahwa kita bisa lebih optimistis atau lebih pesimistis ya soal ini. Ya, walaupun memang banyak sekali yang mengatakan ya, saat teknologi mulai ya itu sudah degradasi, gitu, ya kan? Misalnya Rousseauan pandangan pemikir seperti itu dari tradisi Rousseau gitu. Ya, kalau teknologi sudah mulai ya disitulah degradasi dimulai. Saat semakin teknologis ya kita semakin luntur kemanusiaannya, semakin semakin kering gitu. Kita semakin kehilangan apa yang menjadi keunikan atau keunggulan kita. Tapi ada juga yang sebaliknya, ya teknologi itu adalah jawaban atas penderitaan manusia, tinggal kemana dibawa arah teknologi itu. Nah, ya tadi kan atas teknologi pula lah kita bisa melihat matanya penguin kan, ya. Atas teknologi pula kita bisa mata penguin. Atas teknologi pula kita bisa membahas tentang kemungkinan ini saat ini di tempat yang dengan audiens yang jauh-jauh ini gitu. Ya, jadi memang sulit ya. Kalau saya sendiri saya lebih ke arah
optimistis karena menurut saya justru seperti yang misalnya dikatakan oleh seorang pemikir ya, teknologi itu kan ekstensi dari pikiran kita, perpanjangan dari pikiran kita. Tadi kan apa yang dikatakan Baby tadi apa? Bukan Ebert ya tadi yang online maka aku ada gitu. Ya, bukan. Ya, Tadi, ya. aku online maka Aku ada. Ya. Oke. Nah, itu sendiri banyak yang mempertanyakan ya, apakah itu hakikat kita gitu. Ya, tapi kalau saya pribadi ya saya menganggap ya, itu sudah nggak bisa ditolak sih. Dan keunikan manusia menurut saya adalah itu, di mana tidak ada musuh bagi manusia. Nggak ada musuh bagi manusia sebenarnya gitu ya. Manusia punya kemampuan untuk tidak dimusuhi gitu ya. Kalau pertama-tama kita penuh dengan pertentangan, tapi lama-kelamaan kita bisa berbicara dengan siapapun. Tadi Baby mengatakan berbicara dengan batu, dengan pohon. Gitu. Ya saya yakin spesies yang lain mungkin sejauh yang kita amati masih sangat sulit melakukan itu. Itu bukan sesuatu yang secara teknologis gemilang kan? Maksudnya berbicara dengan pohon, berbicara dengan batu itu kan bukan sesuatu yang katakanlah membutuhkan teknologi tinggi, itu cukup membutuhkan pita suara kita aja sebagai manusia. Tapi itu pun masih mungkin ada di luar, masih ada di luar apa ya? Di luar jangkauan dari spesies lain. Nah, spesies kita ya, kalau menurut saya dari pandangan retrospektif melihat ke belakang kita, entah nanti jadinya optimistis atau pesimistis, kita punya kemampuan itu. Jadi kita punya kemampuan untuk tidak dimusuhi. Gitu. Termasuk teknologi akan sulit memusuhi kita karena sudah bawaan manusia dari dulu, ya, sekian miliar tahun, sekian ratus juta tahun lebih tepatnya, untuk tidak untuk akrab dengan siapapun dan menaklukkan kegarangan, ya. Tadinya gunung garang sama kita, akhirnya gunung diajak bicara gitu kan, dibikin kuil di sana gitu, gunung dipersonifikasi, diberi nama, mbah siapa gitu. Nah, tadinya laut garang sama kita, tapi laut akhirnya menjadi teman, menjadi bagian. Tadinya hewan-hewan disebut buas itu garang juga sama manusia. Nah, bagaimana kita bisa membuat kemanusiaan yang seperti ini, yang sulit untuk dimusuhi? Nah, saya sendiri sih merasa inilah peran seni. Dan ini sudah selalu dilakukan seni. Ya, saat kita memberi nama gunung, ya kan? Memberi nama gunung, mengajaknya bicara, memberinya makan dengan sesajen, itu misalnya ya. Itu kan tindakan ritual betul, tindakan budaya betul, tapi kan itu tindakan artistik juga, ya kan? Itu tindakan artistik. Dan kalau itu kita bisa lakukan sudah kita bisa lakukan sekian lama dari sejarah manusia, apa masalahnya kalau kita lakukan itu dengan AI? Apa masalahnya kalau kita lakukan itu dengan mesin ya? Apa sulitnya? Toh kita sudah biasa melakukan itu. Beberapa penulis mengatakan manusia justru sudah mulai itu dengan mempersonifikasi mesin, gitu kan? Alexa, Siri, Bixby, gitu. Itu bukan lagi mesin kan? Jadi seorang Siri akhirnya, bukan AI, dia menjadi seorang Siri. Dia bukan AI, dia menjadi seorang Alexa. Jadi membuka
menumpulkan kegarangan siapapun yang berhadapan manusia, ya, itu ya kalau yang saya tangkap ya, itu adalah bagian dari apa yang sudah selalu dilakukan sih. Oke, bila tidak ada tanggapan lain, saya minta dong kata pesan atau kalimat penutup atau paragraf penutup juga nggak apa-apa. Silakan, jangan khawatir, kita masih punya waktu dari masing-masing ya. Mas Rudi jangan ikut aja ya. Juga pesan apa yang mau disampaikan sebagai penutup ya. Silakan masing-masing ya. Waduh. Saya kayaknya nggak ada pesan-pesan atau kata penutup nih Mas Batu. Apa kesimpulan atau atau kegelisahan apa gitu? Coba. Kegelisahan apa ya? Yang personal deh, yang sifatnya nanti mungkin ini bakal digarap di proyek-proyek aja nih Mas Ebet nih. Yang dari sisi Mas Ebet ya. Karena walaupun secara kolektif, tapi saya yakin tetap kan ada unsur personal masing-masing gitu. Ada kegelisahan personal gitu ya. Ada kegelisahan pribadi. Mungkin apa ya? Saya jadi tertarik untuk explore tentang kesadaran gitu ya. Apa mungkin gitu ya? Maksudnya dengan teknologi sekarang kita menggunakan bioinformatika. Kalau misalnya emang kita nggak bisa apa ya? Kalau misalnya yang tadi domain itu si penguin itu kan kayak emang apa? Berdasarkan data kalau misalnya hanya sejauh bagaimana dia melihat sesuatu dan warna apa gitu yang ada di matanya gitu. Cuman kedepannya apa mungkin gitu kita emang mengambil DNA sebagai data untuk diolah lebih jauh. DNA kucing, DNA apa penguin itu sendiri gitu. Mungkin kedepannya itu akan mengambil jalur ke arah situ gitu. Lebih dekat lagi gitu. DNA itu emang sebagai si materialnya gitu yang akan diolah di karya. Mungkin apa itu? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya ketika ngomongin sesuatu yang post gitu, misalnya post human, maksudnya kayak ngomongin teknologi gitu, kayak sebenarnya cukup penasaran sih. Maksudnya kalau tadi perbincangannya pesimis atau optimis gitu, sebenarnya kayak kalau untuk saya sih penasaran. Maksudnya kalau dulu sebelum ada internet, sebelum kita bisa terhubung semudah ini gitu, saya justru sangat penasaran sih, kayak 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Sebenarnya kayak sejauh apa sih si gagasan-gagasan tentang teknologi itu bisa terwujud dan bisa seperti apa. Maksudnya kalau dulu kita nonton kayak Star Trek, orang bisa teleport, maksudnya dari fisik ditransformasikan jadi sesuatu terus materialnya pindah gitu kayak. Kalau untuk saya sih saya sangat penasaran sih. Maksudnya teknologi itu akan sejauh apa dan tentunya itu pasti akan mempengaruhi lagi tuh si manusianya itu sendiri gitu. Itu satu. Terus yang kedua sebenarnya tadi udah sempat dibahas Riar gitu dan itu sempat jadi perbincangan kita juga ketika ngomongin hubungan manusia sama alam gitu dan mencoba kita meminjam perspektif si non manusia ini gitu. Cuman tetap dengan pemikiran manusia itu sebenarnya gimana gitu kayak kok jadi ketika itu obrolannya jadi ini tapi tetap problematik gitu. Kita berusaha untuk ngomongin sesuatu di luar diri kita tapi masih dengan logika kita gitu, logika manusia gitu. Iya, mungkin itu sih. Kayak bagaimana sih sebenarnya gitu. Oke. Baby? Mungkin bukan kegelisahan ya, tapi maksudnya kayak ngeliatin dari awal mula tahun 2020 gitu, maksudnya kayak gimana saat pandemi ini berlangsung dan memang akhirnya
teknologi itu ya sangat membantu kita sekali gitu untuk menyambungkan semuanya. Cuman kalau misalnya untuk melihat ini ke dalam ranah yang lebih dalam lagi gitu, misalnya posisinya dalam seni rupa. Nah, buat saya mungkin menariknya adalah bagaimana akhirnya misalnya sesuatu yang offline gitu ya, bagaimana kita itu biasanya ngeliat pameran seni rupa itu misalnya langsung ke galeri, memang benar-benar merasakan. Nah, sekarang kan itu kan akhirnya dijembatani dengan pameran-pameran virtual gitu. Nah, buat saya sendiri sebagai seniman misalnya datang berkunjung ke pameran virtual, ya walaupun maksudnya pasti ada sesuatu yang terpotong gitu ya, maksudnya kayak melihat karya langsung dengan bentuk ruangan yang besar atau misalnya bentuk ruangan yang kecil pasti akan ke-trigger sesuatu gitu. Ternyata pas nyampe ke ruang virtual ya rasa itu ya sedikit terpotong gitu. Apalagi misalnya kalau misalnya tidak terbiasa membaca caption gitu. Nah, cuman tapi ternyata setelah setelah berangsur-angsur makin banyak ruang-ruang virtual galeri yang emang akhirnya muncul dan mereka berusaha mengekspor tidak hanya white cube lagi yang menjadi posisi ruangnya gitu. Posisi ruang itu bentuknya bisa macam-macam dengan benar-benar arsitektur buatan gitu ya, bukan arsitektur yang sudah ada gitu. Buat saya akhirnya di situ makin menarik persatuan antara teknologi dan seni ini sebenarnya gitu. Emang akhirnya si teknologi ini berusaha membuka ruang-ruang baru, nggak memaksakan sih, tapi memberi tawaran barulah terhadap ruang sebenarnya. Nah, buat saya ini hal yang menarik, khususnya ngomongin teknologi dan seni, dan apalagi misalnya kayak Mas Batu ngomongin dari awal gitu, kalau misalnya yang menarik ada 3 orang yang bikin AI tentang lukisan dan lukisannya laku gitu ya. Ya buat kami, kalau misalnya buat saya pribadi sebagai seniman, oh ya penasaran juga gitu, bagaimana si AI ini diinput data sampai sehingga akhirnya dia bisa bikin lukisan seperti itu gitu. Karena kan sebuah AI itu kan berarti kan dia harus diinput data yang banyak untuk bikin sesuatu. Nah, hal-hal itu sebenarnya jadi menarik untuk saya sebagai seniman gitu. Ya seperti itu sih Mas. Jadi kayak kalau buat saya sendiri bukan kegelisahan, tapi sebenarnya pengen tahu nanti ke depan itu akan muncul apa lagi sih persinggungan antara seni dan teknologi seperti itu. Terakhir sekali nih ya, kira-kira gimana nih dengan masa pandemi ini? Apakah menjadi semakin produktif kah atau merasa terhambat kah? Atau kalau tahun depan seperti ini lagi, apakah justru lebih tertantang kah? Gimana nih? Pesan. Ini hanya ingin tahu aja, saya curious aja sih. Rama-Rama gimana? Ini sebagai Rama-Rama ya, sebagai Rama-Rama. Apa lebih aktif kah gitu? Karena ini pameran virtual ya, kami sudah terbiasa dengan teknologi, kami akan lebih aktif gitu. Nah, ini mah mainan kami gitu. Gimana kira-kira gitu? Ya sebenarnya kalau studi, maksudnya kalau berkaca ke praktek yang kita jalanin mungkin 2 tahun ke belakang kali ya, 2-3 tahun ke belakang sebenarnya juga secara kerja studio pun kita juga udah lebih banyak jarak jauh sih, karena sekarang saya sebenarnya lebih banyak di Jakarta, lebih emang tinggal di Bandung gitu. Jadi secara praktek studio sih kita juga udah virtual gitu, maksudnya udah terbiasa. Cuman emang yang menantang sekarang emang gimana akhirnya si pamerannya gitu. Ya yang tadi si Bibi bilang emang masih beda sih si feeling antara mengalami karya secara fisik di ruang pamer sama ngelihat hanya di layar saja. Cuman ya nggak tahu tuh apakah itu justru jadi potensi yang menarik untuk digali, kayak semenarik apa sih karya yang 100% online gitu, tanpa harus dialami secara fisik gitu. Entah itu jadi 2 hal yang berbeda, yang fisik dan yang virtual, apa ada titik temu di tengahnya atau ada bentuk yang lain lagi. Cuman sih saya berharap sih ya tahun depan nggak kayak tahun ini ya. Doanya mungkin agak saya jadi deg-degan juga tuh ya.
sepertinya ya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tadi saya sudah memberikan opini penutup dan Rama-Rama juga sudah memberikan opini penutup. Acara diskusi ini sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Christine. Silakan Christine. Oke, makasih banyak Mas Batu, makasih banyak juga tim dari Rama-Rama. Ini suara aku udah kedengeran lagi ya. Oke, makasih untuk semua partisipan yang masih bertahan sampai akhir. Diskusinya menarik banget, benar-benar menutup webinar terakhir dari Selasa Skenario, webinar yang kita kerja sama Unpar. 5 totalnya Mas Batu ya, 2 afternoon tea dan 3 dengan PSP Unpar kemarin. Untuk 2020 ini berarti resmi ditutup webinar Selasar. Selanjutnya mungkin kita bisa ketemu lagi dengan afternoon tea di 2021. Makasih banyak semuanya. Sekali lagi, semoga mendapatkan akhir tahun yang menyenangkan. Dengan ini berarti resmi saya tutup mewakili Selasar Skenario Arti. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Oke, terima kasih semuanya. Rama-Rama, terima kasih. Mas Liar, thank you atas tanggapannya.